Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan terus memperlengkapi saudara dan memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, di dalam video ini kembali kita akan belajar dari wanita-wanita hebat yang ada di dalam Alkitab, yang dari mereka saudara akan diberkati, di mana melalui tindakan mereka, melalui nasihat firman Tuhan kepada mereka, akhirnya mereka mengalami perkara besar. Dan dengan kita belajar dari wanita-wanita hebat tersebut, dengan kita belajar apa nasihat firman Tuhan kepada wanita-wanita hebat tersebut, saya percaya saudara juga akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, terus renungkan firman Tuhan, terus belajar firman Tuhan, perlengkapi kehidupan saudara melalui firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama di dalam video ini saudara adalah dari Filipi pasal 4 mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini ada nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus. Dan nasihat itu juga ditujukan kepada dua orang wanita, yaitu Euodia dan Sintike. Dan hasil jika nasihat itu dikerjakan oleh penerima-penerima nasihat ini, maka dampaknya atau hasilnya itu tercatat di ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Wanita-wanita hebat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap saudara merindukan damai sejahtera. Dan bukan damai sejahtera yang fana, bukan damai sejahtera yang dangkal, yang bisa diberikan oleh dunia ini,
tetapi damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang abadi, yang kekal, yang berasal dari Tuhan. Saya percaya setiap saudara merindukannya. Bahkan sebenarnya saudara, setiap manusia di dunia ini merindukan kedamaian yang sejati. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah manusia mencari kedamaian sejati di tempat yang salah dan dengan cara yang salah. Sehingga kedamaian-kedamaian yang mereka raih itu hanya kedamaian-kedamaian yang semu, kedamaian-kedamaian yang sementara. Itu sebabnya banyak orang yang menjadi kecewa, saudara, ketika mereka mencapai keinginannya, tapi ternyata keinginannya tersebut tidak bisa memberi damai yang sejati yang bisa dia harapkan. Itu sebabnya tidak heran jika ada orang-orang yang di puncak kesuksesannya, yang di puncak karirnya, malah di sana dia menemukan keputusasaan, malah di sana dia menemukan kejenuhan. Kenapa ada orang-orang yang berhasil luar biasa, sukses luar biasa, tetapi mereka matinya oleh karena minum obat penenang? Kenapa saudara? Karena yang mereka perjuangkan dan akhirnya mereka raih, mereka pikir itu bisa memberikan ketenangan. Ternyata tidak bisa. Mereka pikir itu bisa memberikan damai sejahtera bagi mereka. Ternyata tidak, ternyata salah. Dan itu akhirnya membuat mereka kecewa. Itu akhirnya membuat mereka putus asa. Nah, itu sebabnya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus mencari damai sejahtera yang sejati. Bagaimana supaya damai sejahtera Allah, di mana damai sejahteranya itu dikatakan di sini melampaui segala akal. Dan bagaimana supaya itu memelihara hati dan pikiranmu. Bagaimana supaya dalam hidup ini damai sejahtera Allah memelihara, memenuhi hati dan pikiran saudara. Jika damai sejahtera Allah memelihara, memenuhi hati dan pikiran saudara, saya percaya saudara akan menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Jika damai sejahtera Allah memenuhi kehidupan saudara, maka damai sejahtera Allah itu akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang dahsyat dipakai oleh Tuhan. Di sini dikatakan saudara, bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu memenuhi kehidupan saudara. Ayat 2 tadi dikatakan, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Lalu kemudian ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita saudara, memenuhi hati dan pikiran saudara sebagai wanita-wanita hebat yang sedang diproses? Saudara harus memiliki kesehatian, sehati sepikir. Artinya saudara harus mampu bekerja sama, menjalin kerjasama dengan orang lain. Saudara harus bersehati dengan orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Kalau di tengah keluarga, saudara harus bersehati dengan suami saudara, dengan anak-anak saudara. Saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa membangun kesehatian, yang bisa membangun kebersamaan di tengah-tengah keluarga saudara. Bangunlah kesehatian di tengah keluarga saudara. Karena dengan saudara membangun kesehatian di tengah keluarga, maka dikatakan damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara. Saudara, bagaimana bisa kita mengalami kedamaian, ketentraman di tengah keluarga kita kalau selalu saja ada ribut, selalu saja ada pertengkaran, selalu saja ada persoalan di tengah keluarga? Bagaimana kita bisa mengalami kesehatian? Bagaimana kita bisa mengalami kedamaian? Nah, itu sebabnya bangunlah kesehatian dengan keluarga saudara. Maka dengan demikian saudara akan melihat
Allah mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan saudara, dan Dia mencurahkan damai sejahteranya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, dikatakan di ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi nasihat kedua, kalau pertama tadi supaya sehati sepikir, nasihat kedua bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi gue katakan, bersukacitalah. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi bagaimana supaya damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran? Harus hidup bersukacita. Harus hidup dalam sukacita. Dan saudara, bersukacita di sini mungkin seringkali saudara sudah dengar, yang menuliskan ini adalah Paulus. Dan dari mana dia menuliskan suratnya? Dari dalam penjara. Bagaimana kok bisa orang yang sedang ada dalam penjara tetapi memberi nasihat kepada orang-orang yang sedang bebas di luar supaya bersukacita? Itu tidak masuk akal saudara. Tapi itulah yang terjadi. Paulus memberi nasihat kepada umat-umat Tuhan supaya umat-umat Tuhan hidup dalam sukacita dan senantiasa bersukacita. Artinya apa saudara? Bahwa sebenarnya sukacita itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi ditentukan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, bagaimana Dia mengerjakan sukacita itu dalam kehidupan kita. Contohnya Paulus, dia sedang ada dalam penjara, dia sedang menderita. Dan penjara yang dulu jangan saudara pikirkan seperti penjara yang ada di zaman ini, yang semuanya bisa saja serba nyaman. Tetapi penjara yang dulu, apalagi penjara Roma, itu penuh dengan penderitaan. Penuh dengan penderitaan. Tetapi dalam penderitaannya itu, dalam situasi yang mengerikan itu, Paulus malah bisa memberi nasihat supaya umat-umat Tuhan bersukacita. Nah, ketika bersukacita maka apa yang terjadi? Ayat 7, damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Artinya apa? Jika apapun situasi dan kondisinya, kita belajar untuk hidup bersukacita, maka firman Allah ini menegaskan saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Itu sebabnya jadilah wanita-wanita hebat yang tetap hidup bersukacita sekalipun berat beban hidup saudara, yang tetap bersukacita sekalipun ada masalah yang harus saudara pikul dan sebagainya, ada tanggung jawab yang berat yang saudara harus tuntaskan. Tetapi dalam semuanya itu belajarlah bersukacita senantiasa. Maka dengan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saudara, yang terakhir dikatakan ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, yang ketiga yang dinasihatkan di sini supaya mengalami damai sejahtera Allah, jangan khawatir. Kalau ada yang menjadi keinginan saudara, naikkan saja di dalam doa, kata Paulus. Jadi jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi apapun yang menjadi keinginan dan kerinduanmu, naikkan dalam doa. Maka dengan demikian damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu. Naikkan segala keinginan dan kerinduan saudara dalam doa, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran saudara. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dengan memiliki kesehatian dengan orang-orang yang bekerja dengan saudara, dengan orang-orang yang ada di tim saudara, khususnya dengan anggota keluarga saudara. Bangun kesehatian, maka dengan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara. Lalu yang kedua, ayat 5. Ayat yang keempat dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu kemudian berikutnya ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir. Jika kita sehati dengan orang-orang di sekitar kita, damai Tuhan akan memelihara.
Jika kita mampu bersuka cita dalam segala kondisi, maka damai Tuhan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Dan jika kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan saudara, saudara telah merenungkan firman Tuhan yang akan memberkati dan meroseh saudara menjadi wanita-wanita hebat. Bahwa untuk saudara mengalami damai sejahtera Tuhan, sehingga saudara akan menjadi wanita-wanita hebat, saudara harus sehati sepikir, saudara harus hidup dalam sukacita Tuhan, dan saudara harus hidup bebas dari kekhawatiran. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam doa dan permohonan. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap anak-anakmu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan wanita hebat ini Tuhan. Berkati mereka melalui renungan firman Tuhan. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ajar mereka sehati sepikir dengan keluarganya, dengan orang-orang di sekelilingnya. Ajar mereka ya Tuhan untuk tetap mampu bersuka cita dalam segala kondisi, dan ajar mereka untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.